Selamat datang kembali di M-Talks, podcastnya Magister UMN. Perkenalkan saya Ula Fitria. Pada episode kali ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Bapak Joni selaku dosen MMT UMN. Pada hari ini kita akan membahas seputar konsentrasi pada mata kuliah MMT di UMN. Nah, Bapak Ibu sebelumnya sudah menyaksikan podcast sebelumnya mengenai perkenalan dan juga informasi dari MMT UMN. Hari ini kita akan mendengarkan informasi dan juga kita kulik-kulik nih sejauh mana bareng bintang tamu yang hadir hari ini, yaitu Bapak Joni selaku dosen MMT UMN. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang. Oke, gimana nih kabarnya Pak Joni? Baik sekali. Baik ya Bapak ya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah hadir ke podcast kami hari ini. Nanti kita bakal mengkulik-kulik dan mencari tahu informasi nih Pak lebih dalam seputar MMT yang ada di UMN. Oke. Nah sebelumnya nih Pak, kita bakal bahas tentang HRM atau Human Resource Management. Oke, ya. Apa sih Pak sebenarnya HRM itu Pak? Ya, Human Resource Management itu sebetulnya secara sederhananya adalah bagaimana memaksimalkan individu-individu di dalam organisasi ya untuk mencapai tujuan atau goals dari atau objektif organisasi. Oh, okay. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang human resource management, seorang HR profesional gitu ya, itu harus berorientasi pada dua hal. Ya, orientasinya yang pertama adalah pada people-nya, pada orang. Dan orientasi yang kedua itu pada bisnisnya. Okay. Jadi sering orang salah paham, seolah-olah kalau bicara HRM itu hanya ngomongin orang. Enggak, orientasinya mesti dua. Jadi people tapi juga bisnis. Oke, kan tadi kayak pengelolaan manusia dan juga bisnisnya nih Pak. Ya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya apa nih Pak yang dipelajarin di HRM ini Pak? Ya, jadi ketika kita bicara atau mempelajari human resource, itu ada beberapa hal yang menjadi fokus human resource management. Yang pertama adalah staffing. Staffing itu bagaimana mendapatkan dan menempatkan orang ya yang memiliki kompetensi sesuai dengan requirement dari organisasi. Yang pertama. Yang kedua adalah human resource development. Nah, ketika organisasi atau perusahaan sudah mendapatkan talent atau orangnya, maka harus diupayakan pengembangan. Okay. Ya, karena bisnis akan terus berhadapan dengan berbagai macam perubahan. Entah perubahan internal, entah perubahan eksternal. Maka karyawan itu harus dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah performance management. Ya, jadi dalam konteks ini setiap karyawan itu harus dinilai ya sesuai dengan kontribusinya. Jadi mereka punya key performance indicator masing-masing dan itulah basic untuk menilai kinerja masing-masing karyawan. Nah, memang setiap perusahaan punya policy masing-masing ya untuk melakukan human resource performance management. Yang ketiga adalah soal compensation. Nah, ini juga menyangkut penghargaan terhadap karyawan. Jadi compensation itu bisa financial, bisa non-financial. Nah, jadi setiap karyawan sangat berharap bahwa karena dia berkontribusi kepada perusahaan, maka dia akan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan kontribusinya tentu saja. Lalu yang berikut tentang safety and health. Ya, jadi karyawan itu harus bekerja dalam konteks keamanan, kenyamanan di tempat kerja. Maka perusahaan sangat dituntut ini untuk menyajikan atau menyediakan safety and health bagi karyawan. Nah, ini konteksnya jadi akan sangat luas. Kemudian employee and labor relations. Nah, jadi bagaimana perusahaan melakukan komunikasi dengan karyawan, ya. Bagaimana mereka memperlakukan karyawan dan seterusnya. Ini menuntut perusahaan ya bisa memperlakukan karyawan sesuai dengan misalnya kalau di Indonesia itu ada undang-undang ketenagakerjaan. Maka dia harus comply dengan undang-undang, aturan pemerintah dan sebagainya. Ini menyangkut banyak hal, ya menyangkut banyak hal. Jadi itu hal-hal yang
yang dipelajari dalam human resource management. Oke, berarti human resource management itu banyak, luas banget ternyata ya Pak ya. Kita ngomongin dari yang tadi pencarian, development seperti apa, sampai tadi kita juga dijamin ke perlindungannya juga ya Pak. Betul, karena sekarang yang namanya human resource professional itu sekali lagi tidak hanya mempelajari aspek orangnya ya, tapi dia juga harus mempelajari aspek bisnisnya. Sehingga seorang human resource professional itu pada akhirnya mereka tidak hanya sekedar menjadi administratif expert saja gitu ya, tetapi mereka juga harus menjadi business partner. Nah, ini yang sekarang menjadi tuntutan yang sangat-sangat luas bagi para human resource professional. Oke Pak. Nah kalau misalnya tadi kita bahas pelajaran yang ada di human resource management. Nah kalau misalnya sama dengan matrikulasi nih Pak, apakah ini tuh sama atau matrikulasi ini ada di dalam HRM atau HRM yang ada di matrikulasi atau seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan juga nih Pak. Mungkin ke Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi khusus untuk calon mahasiswa MMT, ya mereka diwajibkan mengikuti matrikulasi. Kuliah matrikulasi salah satunya adalah tentang general management. Nah, human resource management itu adalah bagian dari general management ini. Nah, di dalam general management itu ada banyak sekali aspek ya. Mereka akan diberikan kuliah tentang finance, mereka akan diberi kuliah tentang operation misalnya, mereka juga akan diberi pemahaman tentang strategic management dan seterusnya. Sehingga human resource management ini menjadi salah satu bagian dari general management. Kenapa ini penting? Karena tidak semua calon mahasiswa itu berasal dari latar belakang pendidikan manajemen. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk mereka pahami. Sehingga diharapkan ketika mereka nanti masuk dalam kuliah reguler, mereka sudah paling tidak punya pemahaman atau sudut pandang yang sama dalam konteks manajemen. Berarti Bapak Ibu di luar sana yang kalau misalnya nggak relate nih misalnya dari S1-nya, itu jangan khawatir ya Pak ya, karena nanti akan ada matrikulasi dan di dalam ini sudah ada mata kuliah dari HRM ini ya Pak ya. Nah, kalau misalnya tadi kita udah tahu nih Pak, mata kuliah apa aja sih yang dipelajarin di HRM. Nah, sebenarnya tujuan kita belajar HRM itu apa sih Pak? Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang bisnis, bisnis sekarang ini, ya khususnya saya mau cerita sedikit tentang pandemi. Sekarang, Pak, ya. Pandemi COVID-19 ini menjadi trigger untuk melakukan perubahan di banyak aspek bisnis. Betul. Salah satunya dalam konteks human resource management. Jadi setelah pandemi, katakan misalnya orang harus hidup post pandemik gitu ya, post pandemik ini, maka ada kecenderungan di dalam bisnis ini bagaimana mereka harus melakukan transformasi, khususnya dalam konteks human resource management. Nah, kenapa? Karena kita bicara tentang tempat kerja, itu saja sudah berubah. Betul. Kalau dulu sebelum pandemi orang datang ke kantor, sekarang dengan pandemi orang dipaksa untuk bekerja dari rumah, misalnya work from home. Ini buat teman-teman yang berkecimpung di dunia HR membuat pusing. Ya, bagaimana menilai kinerja mereka, bagaimana menyediakan, katakan misalnya konteks kehadiran mereka, kinerja mereka, lalu saatnya terjadi hambatan, ya, hambatan katakan secara teknis, teknologi, bagaimana harus mengatasi dan sebagainya. Nah, berikutnya setelah pandemi berakhir, ya, kita harus juga menyediakan satu pemahaman baru tentang bagaimana masa depan dunia kerja ini, gitu, ya, dengan adanya pandemi ini. Nah, oleh karena itu rasanya teman-teman yang berkecimpung di dunia human resource management, mereka akan menghadapi banyak hal yang berubah. Ya, nah salah satunya adalah soal kalau kita menyebutnya sebagai talent war. Ya, jadi pandemi ini kan memaksa banyak perusahaan melakukan perubahan. Satu perubahan. Yang kedua, mungkin banyak yang melakukan layoff karyawan, sehingga lalu banyak terjadi kekosongan di tempat kerja.
Selain layoff, dari sisi karyawannya sendiri juga banyak yang resign dan seterusnya. Nah, bagi teman-teman HR, dalam konteks ini, ya, mereka harus berhadapan dengan talent war. Artinya, ketika pandemi berakhir, mereka harus berebut tenaga kerja baru, profesional baru di pasar tenaga kerja, dan akhirnya terjadi perebutan di sana. Nah, maka bagaimana teman-teman HR itu harus meningkatkan upaya yang lebih gitu ya untuk melakukan akuisisi talent tadi di pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif gitu ya. Yang kedua, bagaimana mereka harus melakukan program retention ya untuk karyawan yang masih ada. Nah, ini tentu menjadi tuntutan yang luar biasa sehingga perusahaan itu dituntut misalnya nih, bagaimana menciptakan corporate image yang benar ya, supaya perusahaan tetap menarik bagi calon tenaga kerja. Ya, talent war ya. Ini menuntut satu image yang benar di perusahaan. Apakah perusahaan ini masih atraktif enggak buat para pelamar? Ya. Yang kedua, culture di tempat kerja sendiri masih menarik enggak buat karyawan yang ada. Nah, ini tantangan luar biasa yang dihadapi oleh teman-teman di HR. Ya. Nah, ini baru salah satu aspek perubahan yang harus dihadapi teman-teman HR, yaitu talent war tadi. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya dari hubungan human resource management ini nih Pak, ke industri 4.0 yang sekarang kita rasakan nih, atau sekarang udah 5.0 atau seperti apa nih ya? Nah, itu kayak gimana nih Pak? Apakah ada nih Pak hubungannya dari HRM dan juga situasi saat ini? Betul. Nah, ini sangat relate ya. Tuntutan industri 4.0 dan switching paradigm para human resource profesional. Oleh karena itu, perusahaan itu juga harus fokus pada dua hal. Ya. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan harus menyiapkan career path yang jelas ya buat karyawan yang sudah ada di dalam. Career path harus jelas, succession plan juga harus jelas. Jadi semua harus jelas, semua harus transparan. Apalagi sekarang generasi millennials ya, mereka sudah menduduki berbagai jabatan struktural di perusahaan. Disusul generasi berikut yang mereka juga masuk, dan mereka membutuhkan transparansi dan kejelasan baik dari sisi career path-nya mereka, baik dari sisi succession plan mereka. Nah, maka teman-teman di HR ya, mereka harus bisa menciptakan komunikasi yang two way, ya, komunikasi dua arah ya antara manajemen dengan karyawan. Ya, menyangkut transparansi tadi. Kemudian juga bagaimana perusahaan juga harus fokus untuk encourage just in time recognition. Jadi ketika karyawan ini menunjukkan satu kinerja tertentu, mereka membutuhkan satu recognition yang tepat pada waktunya. Jadi tidak seperti saya ya, generasi saya dulu saya berprestasi sekarang, nanti penghargaannya baru saya dapat tahun depan. Ini kelamaan. Maka bagaimana menciptakan just in time recognition. Itu penting banget buat perusahaan. Kemudian juga engagement. Ya. Nah, engagement ini bagi karyawan itu sulit. Kenapa? Bagaimana saya bisa engage kalau misalnya ya di tempat kerja ini mereka hanya dilihat sebagai a part of productivity outcomes. Nggak bisa gitu ya. Mereka butuh environment yang menciptakan supaya mereka bisa engage. Betul. Nah, misalnya apa? Workplace environment-nya harus benar, misalnya. Kemudian flexibility mereka. Kemudian juga kemampuan ketika mereka harus connect dengan semua stakeholders yang ada di perusahaan. Nah, ini sarannya harus jelas gitu. Nah, ini salah satu perubahan perspektif dari teman-teman HR ketika berhadapan dengan industri 4.0 sekarang. Ya. Oke, berarti lumayan banyak shifting yang dilakukan sama HRM ya Pak ya, mengikuti zaman yang terjadi saat ini ya gitu.
Nah, terus kalau misalnya tadi kita udah belajar misalnya mata kuliahnya apa aja, terus pentingnya seperti apa HRM ini. Nah, kalau misalnya dari Bapak nih, apakah ada nih Pak profesi khusus nih nantinya yang dapat dipilih sama teman-teman yang nantinya lulus dari Magister Manajemen selama mempelajari HRM ini Pak? Oke, ya diharapkan mereka akan menjadi orang-orang yang expert dalam bidang satu human resource, yang kedua dalam bidang bisnisnya, aspek bisnisnya. Nah, satu hal yang kemudian kita tekankan adalah misalnya bagaimana sih nanti perusahaan mengimplementasikan people analytics. Nah, diharapkan teman-teman lulusan MMT nantinya salah satu kontribusi yang bisa diberikan adalah bagaimana mengimplementasikan people analytics. Ini satu perubahan paradigm yang sangat jelas dituntut sekarang ini gitu. Nah, kenapa? Sekarang orang bekerja ya itu menggunakan katakan misalnya virtual working technology. Ya kan? Orang tidak lagi dituntut kerja di tempat kerjanya. Mereka bisa bekerja dari mana-mana. Nah, bagaimana seorang HR bisa mengimplementasikan ini, virtual working technology ini? Kemudian juga learning platformnya kayak apa? Kenapa? Karena perubahan teknologi jalan terus. Perubahan pasar itu juga jalan terus. Tuntutan customer itu juga unpredictable, gitu ya. Sehingga lalu setiap orang yang ada di perusahaan itu harus belajar. Nah, problem yang dihadapi oleh teman-teman di HR atau di bisnis pada umumnya adalah mereka menyiapkan belum sih learning platform untuk menghadapi aneka macam perubahan ini. Ya. Sehingga menjadi sangat penting bagi HR profesional sekarang dan nanti diharapkan juga bagi para lulusan MMT, salah satunya adalah bagaimana supaya mereka itu bisa mengimplementasikan people analytics ini, ya, karena ini penting banget, gitu. Oke. Jadi dari profesi yang tadi people analytics aja sebenarnya ada peluang-peluang lain ya Pak ya? Banyak sekali peluangnya. Betul. Profesinya jangan takut kalau misalnya nanti teman-teman lulus sebagai magister manajemen, terus udah punya bekal HRM itu malah tambah bagus ya Pak tambah ya? Bagus. Jadi poin plus ya. Ya, karena satu ketika mereka menjadi CEO misalnya, ya salah satu aspek penting di dalam bisnis adalah people. Ini nggak bisa ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena seorang CEO tidak lagi bisa bekerja hanya berdasarkan intuisi, ya, menyangkut bisnis. Data, ya, itu menjadi sangat penting. Kenapa? Bagi pemimpin perusahaan, dengan data ini semua jadi well informed. Ya, kemudian ketika mereka harus mengambil keputusan-keputusan bisnis, itu lebih confident karena ada datanya. Jadi keputusan itu based on data, bukan lagi based on intuition, gitu. Nah, kalau tadi nih Pak, kita udah fokusnya ke HRM yang ada di Magister UMN. Nah, kalau misalnya pembedanya apa sih Pak sebenarnya matkul dari HRM yang ada di Magister UMN dan juga HRM yang ada di kampus lainnya? Ya, nah yang menarik teman-teman di MMT ini ya, karena mereka itu mempelajari dua disiplin ilmu yang kemudian kita combine. Ya, jadi disiplin ilmu manajemen, kemudian disiplin ilmu ICT, ini kita combine. Dan ini menjadi kekuatan kita sebetulnya. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, ketika para mahasiswa mempelajari people analytics, ya, IT, ya, atau teknologi informasi, ini jelas menjadi satu enabler gitu ya, yang sangat dibutuhkan ketika orang melakukan people analytics. Tanpa teknologi, hampir tidak mungkin kita melakukan people analytics ini. Dan ini saya kira yang menjadi kekuatan ketika teman-teman setelah lulus nanti bisa memanfaatkan dua disiplin ilmu ini, meskipun di dalamnya kita juga akan ketemu dengan multidisiplin ilmu di dalam magister manajemen ini. Oke. Berarti tadi fokusnya dua ya Pak ya, untuk people-nya dan juga ada dari ICT-nya ya Pak ICT, ya? Oke. Nah, kalau untuk pengaplikasian Human Resource Management ini nih Pak, pada pekerjaan, itu seperti apa nih Pak? Oke.
salah satu perubahan perspektif ya sekarang ini adalah bagaimana teman-teman HR khususnya ya, HR profesional khususnya dan pada umumnya dalam bisnis secara umum gitu ya. Contoh misalnya bagaimana mereka bisa memaintain diversity. Ya, diversity. Ini luar biasa tentu saja. Ya, kenapa? Karena bagaimana mungkin perusahaan bisa mengelola diversity kalau mereka tidak di backup dengan data. Ya, data. Jadi tuntutan zaman sekarang adalah karyawan itu pengen diperlakukan ya dengan cara yang sama. Betul. Ya, ada diversity, equity, dan inclusion. Ini menjadi tuntutan semua perusahaan sekarang. Ya, jadi diversity, equity, inclusion. Nah ini hanya bisa di-maintain kalau kita disupport oleh data. Ya. Nah intinya apa? Ketika kita misalnya ya perusahaan mau melakukan komunikasi dengan karyawan, data harus jelas. Dia pengen ngomong apa, bagaimana caranya, dan seterusnya. Maka IT menjadi enabler yang sangat dibutuhkan di sini. Kemudian juga ketika mereka akan melakukan program pengembangan misalnya, ya program pengembangan, tidak bisa perusahaan itu ya sekedar ada program lalu semua harus ikut, tidak bisa. Mereka harus melakukan analisis kebutuhan ya. Siapa sih yang akan dikembangkan? Ke arah mana dia dikembangkan? Dengan cara apa dia dikembangkan? Ini supporting datanya harus kuat. Sehingga program pengembangan itu bukan hanya sekedar menjadi program hadiah buat orang yang berprestasi. Enggak cukup. Mereka yang tidak berprestasi pun butuh dikembangkan. Karena kalau tidak, bagaimana dia bisa berprestasi? Betul. Nah, ini butuh data yang akurat gitu ya untuk menentukan kebutuhan pengembangan. Nah, lalu setelah ada kebutuhan pengembangan, bagaimana program itu dikembangkan? Ya, baik kurikulumnya, baik cara mendeliver pengetahuan, skill dan attitude-nya, lalu bagaimana nanti diimplementasikan, bagaimana seluruh program pengembangan itu dievaluasi dan seterusnya. Ini butuh data-data yang akurat ya. Karena ini soal pertanggungjawaban manajerial juga. Betul, ya. Jadi program pengembangan itu pertama dia harus mempunyai kontribusi terhadap perusahaan. Ya, jadi bisnis resultnya apa sih dari program-program itu? Gitu. Nah ini kita baru ngomongin salah satu program saja. Ini sudah sedemikian rumit. Maka menurut saya ICT ya itu menjadi salah satu enabler yang memungkinkan untuk melakukan ini dengan benar gitu. Ya. Oke, berarti peran HRM, Human Resource dan juga ICT ini sebenarnya sangat penting ya Pak ya di perusahaan sangat penting. Ya, karena bisa jadi tolak ukur, bisa jadi pengembangan juga untuk perusahaan ya Pak ya. Baik. Nah, Bapak kan sebagai dosen nih Pak di MMT UMN. Nah, udah berapa tahun nih Pak kira-kira menjadi dosen? Ya, MMT ini kan kita buka tahun 2019 ya. Jadi belum lama. Ini sekarang kita masuk ke batch ke-6. Batch ke-6 ya. Jadi batch 1-2 sudah lulus. Ya. Batch ketiga dalam proses sidang-sidang tugas akhir dan sebagainya. Jadi di MMT ya mungkin 2 tahun ya, 3 tahun inilah. Okay. 3 tahun selama menjalani mengajar yang ada di MMT UMN ini Pak, ada nggak sih Pak cerita unik atau kayak kesan pesan atau kayak cerita yang bisa dibagikan nih kepada Bapak Ibu yang menonton di sana? Iya, jadi biasanya ini terjadi ketika saya melakukan interview dengan calon mahasiswa MMT. Khususnya buat mereka yang punya latar belakang pendidikan S1-nya itu non-manajemen. Ya. Biasanya mereka sudah mulai galau gitu ya. Apa sih yang mau dipelajari di situ gitu ya. Nah, dalam konteks bisnis saya selalu mengatakan bahwa antara people dengan teknologi dan proses ini kan 3 hal yang sangat dibutuhkan di dalam bisnis. Nah,
seringkali orang menganggap bahwa ya udah kalau orang sudah masuk melamar pekerjaan, proses rekrutmennya udah dilewati, lalu dia berada di dalam perusahaan, ya sudahlah kerja aja. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi oleh teman-teman MMT calon mahasiswa yang memiliki usaha, selalu mereka mengajukan pertanyaan, bagaimana sih ya Pak cara mengelola orang? Saya sangat berharap nanti kalau di kuliah MMT ini saya punya satu strategi tertentu bagaimana melakukan pengelolaan dengan lebih baik. Nah, saya bilang ini saatnya Anda sekolah gitu. Kenapa? Karena dunia akademik ini adalah dunia di mana kita bisa mengembangkan satu framework tertentu cara mengelola bisnis yang di dalamnya itu ada orang, ada proses, ada teknologi. Nah, inilah yang kita geluti di program MMT. Maka mereka menjadi semakin terbuka gitu ya. Ketika, manajemen itu isinya. Ya tidak hanya ini. Tidak hanya ini. Human resource management itu hanya satu bagian kecil dari manajemen. Karena nanti kita akan berhadapan dengan segala macam problem yang dihadapi oleh para pebisnis ya, pemilik bisnis atau profesional di dalam bisnis. Bagaimana mereka harus mengelola bisnisnya dengan benar, apalagi ketika sekarang nih ya kita bicara tentang pandemi. Betul. Perspektif tentang mengelola bisnis itu totally berubah. Kenapa? Di sana kita berhadapan dengan tuntutan misalnya hybrid, kerja secara hybrid. Ini satu konsep yang sebelumnya nggak pernah kita pahami. Apa itu? Kemudian flexibility. Kenapa? Karena hybridity dan flexibility ini sekarang itu menjadi heroes gitu ya, menjadi pahlawan ketika perusahaan itu harus tetap selamat ketika menghadapi pandemi. Betul. Tapi bagaimana ini pelaksanaannya di perusahaan? Tidak mudah tentu. Nah, inilah salah satu contoh ya yang akan kita dalami ketika kita menghadapi perubahan yang selalu saya mengatakan kepada mereka perubahan itu sangat-sangat keras terjadi ya, jadi ledakan gitu ya, dan ini menuntut pemahaman baru mengelola bisnis. Ya. Betul. Berarti cerita unik ataupun kesan-kesan ini malah hadirnya itu dari mahasiswanya langsung ya Pak ya? Iya, jadi mereka seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya saya harus siap menjawab. Nah, salah satunya ini ketika kita bicara tentang perubahan-perubahan yang sangat-sangat drastis ya, ketika pandemi semua bisnis itu tiarap, tapi kita harus keluar dari kondisi ini, dan bagaimana bisnis tetap harus sustain, tetap harus hidup. Nah, salah satu pahlawannya kan ada dua konsep tadi ya, hybridity, kemudian flexibility. Gimana ini konsep ini, frameworknya kayak apa? Inilah yang akan kita geluti juga di dalam mempelajari mata kuliah di MMT gitu. Oke, baik. Dari tadi kita udah ngobrol banyak nih Pak ya tentang human resource yang ada di manajemen Magister UMN ini. Aku juga mengucapkan terima kasih nih Bapak Joni sudah mau untuk sharing-sharing dan berbagi informasi Pak selama mengajar di MMT UMN. Terima kasih juga boleh sharing sesuatu ya. Mudah-mudahan calon mahasiswa MMT semakin tertarik untuk mempelajari ini lebih dalam, karena satu hal yang saya mau tawarkan atau MMT tawarkan kepada calon mahasiswa adalah kita selalu mengikuti ya apa tren bisnis yang sedang jalan sekarang. Dan dunia akademik itu tidak berdiri sendiri ya. Artinya kita selalu akan menyandarkan juga pada apa yang terjadi sekarang ya. Nah, bagaimana kita bisa mengakses kejadian-kejadian ini? Nah, kita belajar dari kasus-kasus perusahaan, kita belajar dari hasil-hasil penelitian, kita akan belajar dari para ahli yang mereka berhadapan langsung dengan problem-problem bisnis, dan itulah yang kemudian kita ramu menjadi mata kuliah di MMT.
Baik Bapak Joni, terima kasih atas sharing-sharing dan juga informasi yang diberikan ya Pak selama podcast hari ini, sangat-sangat insightful banget nih Pak untuk aku dan juga semoga untuk Bapak Ibu di luar sana. Sekarang saya akan memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu terkait MMT di UMN. MMT UMN akan mengadakan ujian masuk setiap hari minggunya dan terdapat potongan biaya perkuliahan atas hasil tes tersebut. Untuk Bapak dan Ibu yang tertarik untuk melakukan pendaftaran, bisa langsung akses pmb.umn.ac.id dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di magister.umn. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, Universitas Multimedia Nusantara dan TikTok join.umn. Saya Ula Fitria Milenia, pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.